Shalom adik-adik. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu di GITC Padi. Mari kita nyanyikan Dengar dia panggil nama saya Kak Jun. Iya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, silakan semangat menyanyi bersama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, adiknya diajak nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Belum dilanjutkan, mari kita tundukkan kepala kita rapatkan tangan kita, mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Ya, boleh adik-adik menirukan yang ada di rumah. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih Kau telah memimpin kami, memberkati kami di sore hari ini, boleh bertemu dengan adik-adik kami yang ada di rumah. Ya Roh Kudus, sertai dan berkati kami, sehingga pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala rahasia yang Tuhan bukakan untuk kami, adik-adik kami yang masih kecil yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa, sertai dan berkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang masih kecil-kecil dari sakit penyakit. Berikan kesehatan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyi sayang-sayang ya. Kita senantiasa disayang oleh mama, kita disayang oleh papa. Mari kita nyanyikan sayang-sayang. Kita juga perlu disayang oleh Tuhan. Ya. Monggo. Yuk adik-adik, ya semangat ya. Sambil gerak. Ya, boleh sambil goyang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku
Kalisa ini sudah kangen menyapa adik-adik, ingin bertemu. Adik-adik, wah, selama di rumah adik-adik tidak pernah jalan-jalan keluar kan? Jangan dulu ya, kita tidak boleh jalan-jalan keluar rumah selain untuk hal yang penting. Nah, kali ini Kak Lisa ingin mengajak jalan-jalan adik-adik, tapi di dalam rumah kita pujikan Jalan Serta Yesus. Dimulai dengan pujian kedua tanganku mempunyai jari. Bisa ya? Mari kita menggerak. Iya, mari kita menggerakkan badan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Iya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita dengan pujianku, daki 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 gunung yang tinggi prok prok. Iya, bisa ya? Bisa. Sambil bertepuk tangan. Iya, sambil joget. Daki 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 gunung yang tinggi prok prok. Turun 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 lembah yang dalam prok prok. Melewati padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku daki daki daki, awas. Daki 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 gunung yang tinggi prok prok. Turun 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 lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau
Gurunya masih ya, pinter semua. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pembantu Pendeta Cilik Kristiana STH. Dan firman itu nanti akan diambil dari Injil Matius 15 ayat 32 sampai 39 yang temanya tentang Tuhan memperhatikan. Ayo adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, silahkan segera Alkitabnya dipersiapkan. Sambil mempersiapkan Alkitab, kita akan memuji nama Tuhan dulu yang berjudul membaca kitab suci dan berdoa. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Ayo kakak-kakak semua, kita akan memuji dengan adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kita ulangi sekali lagi dengan kata berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat. Siapa mau berkat? Saya kita semua mau berkat dari Tuhan Yesus. Puji. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, bersama-sama sudah bersuka cita, bersama orang tua kita ibadah sekolah minggu. Hari ini adik-adik mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Tuhan mengasihi kami. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah pada sore hari ini dengan sukacita. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Berkati kami semua ya Bapa, anak-anak kami ini dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan yang mengurapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Pak Kris akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik bisa menyimaknya dengan cermat. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya,
Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti, mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari ini firman Tuhan, Pak Kris memberikan judul, yaitu Tuhan memperhatikan. Setiap orang yang ikut Tuhan itu diperhatikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik tahu alat yang untuk teropong ini atau kacamata atau bisa teleskop. Kalau tentara biasanya pakai yang gini, yang bulat kayak gini, yang bulat gini, yang jauh kelihatan dekat. Yang kecil di sana yang jauh justru bisa kelihatan sangat jelas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan anak-anaknya sangat jelas. Dia tahu yang terkecil, yang nggak kelihatan itu kelihatan. Kalau adik-adik punya teleskop itu, semut yang jauh di sana itu kelihatan besar. Karena apa? Karena pakai alat. Tuhan juga jeli memperhatikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Memperhatikan itu yang seperti apa, Pak Kris? Memperhatikan itu berbicara mengenai apa yang dilihat atau apa yang didengar. Adik-adik kalau bangun tidur, kira-kira apa pertama kali dilakukan? Pasti apa? Pasti membuka mata, melihat kanan kiri kita, ada selimut yang harus kita lipat, ada bantal, ada apa lagi? Banyak ya, banyak. Jadi melihat sekitar yang ada di sekitarnya. Apalagi memperhatikan itu bukan hanya melihat, tetapi ketika adik-adik bangun tidur sama. Berbicara apa? Sudah mendengar. Oh, itu mamaku sudah bersih-bersih. Mamaku sudah ngepel. Adik-adik dengar. Karena sudah pagi waktunya bangun. Tadi pagi ya. Dengar mamanya cuci piring, ngepel. Dengar. Tahu. Mamanya cuci piring, masak, dan lain sebagainya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini sama. Tuhan itu melihat, tahu persis, bukan katanya orang, tapi Tuhan melihat matanya. Tuhan itu tertuju kepada anak-anaknya yang mengalami kelaparan. Waktu itu ada 4.000 orang yang mengikut Tuhan. Mata Tuhan melihat dengan jeli. Mereka kelaparan 3 hari tidak makan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau adik-adik melihat orang yang lapar itu cirinya seperti apa sih? Coba. Orang yang lapar, seandainya kita ketemu teman kita yang lapar, cirinya yang seperti apa kira-kira? Wajahnya gini. Wajahnya enggak bersemangat gini. Orang lapar itu tidak ada tenaganya, enggak bersemangat ya. Wajahnya kelihatannya muram. Apalagi lemes. Apalagi kalau
lapar biasanya gampang marah atau tetap sabar adik-adik? Biasanya kalau sudah lapar itu mudah marah. Misalkan, "Ma, saya sudah marah. Cepet masakin, cepet siapin makanan untuk saya," kan gitu ya. Biasanya kalau lapar. Lah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ini tahu orang-orang yang seperti itu, yang lapar, yang tadi yang lemas, yang mukanya muram karena tidak mendapat makanan, karena sudah 3 hari tidak makan. Dan Tuhan juga mendengar mereka yang lapar. Kalau orang lapar itu apa yang kedengaran coba? Ayo, apa? Yang pertama apa coba? Perutnya bunyinya gimana? Nah, biasanya perutnya bunyi kerucuk, kerucuk, kerucuk. Nah, biasanya perutnya ini kembung karena apa? Lapar, nggak ada yang dimakan. Tetapi Tuhan Yesus, Bapa kita, memperhatikan itu. Itu anakku, itu anak saya, perutnya lapar, mukanya muram, butuh makan. Nah, seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memperhatikan kita semua, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, memberikan tepat pada waktunya. Kalau belum waktunya belum dikasih, contohnya kalau belum sekolah kok minta HP, yo jangan dulu. Kalau belum sekolah minta jajan saja, minta susu biar sehat ya. Minta sehat, jangan minta HP. Kalau sudah sekolah SD kok minta motor, ya jangan dulu. Mintanya apa? HP nggak apa-apa untuk ngerjakan tugas. Sekarang harus belajar di rumah, ya. Harus mengerjakan PR di rumah, itu semua harus pakai HP atau laptop. SMP minta kendaraan yang lain, kendaraan mungkin sepeda motor dan lain. Jangan dulu. Mintanya apa? Minta perlengkapan untuk belajar lebih baik. Tuhan memberikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan mikir mainan terus ya. Mainan boleh beli, tapi jangan beli mainan terus, nabung saja. Nanti untuk sekolah ke depan, untuk kebutuhan ke depan, untuk beli perlengkapan ke depan seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Mari kita memperhatikan teman-teman kita seperti Tuhan memperhatikan kita. Orang-orang yang di sekitar kita, mungkin teman kita di sekolah, waktu sekolah. Kalau hari ini nggak sekolah, beberapa hari ini, mungkin papa, mama kita, kakek kita perhatikan. Atau tetangga kita, teman kita bermain, kita perhatikan. Sebagai contoh teman-teman atau adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau adik-adik diajak papa ke rumah, ke Indomaret, pasti apa? Opa ini belikan untuk eyang saya, untuk eyang. Pa ini belikan untuk tante. Mama beli ini untuk om. Nah, itu memperhatikan. Harus berbagi. Anak Tuhan harus berbagi, harus murah hati. Atau kalau diajak pergi jalan-jalan sama papa, mama, beli oleh-oleh, minta bilang sama mama, papa, beli satu lagi, diberikan untuk teman saya yang ada di sebelah, temannya bermain harus diberi. Karena Tuhan murah hati memberi adik-adik berkat. Tuhan memperhatikan hidup kita, anak-anaknya. Di jalan harus memberi tumpangan, kalau memang ada temannya jalan, Pa diajak ikut, Ma diajak itu, kalau memang masih ada tempat untuk memberi tumpangan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu anak Tuhan harus berbagi. Tuhan Yesus memperhatikan keadaan kita, Ia mengasihi kita semua, memberikan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Mari kita selalu berbagi. Sedikit gak apa-apa, jangan pelit ya, jangan pelit. Kalau adik-adik memberi sedikit, nanti dapatnya banyak.
Tuhan menggantikan seperti tadi loh. Orang-orang, Tuhan saya punya 7 roti. Tuhan saya punya 2 ikan kecil-kecil. Nah, tapi ketika diberikan, di situ ada ucapan syukur, Tuhan terima kasih bisa memberi. Ya, disitulah berkat Tuhan dilimpahkan. Sisa berapa adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Sisa 7 bakul penuh. Mari berbagi bersama-sama, memperhatikan teman-teman kita, keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu, boleh mendengar bahwa Tuhan memperhatikan kami. Demikian juga Bapa, ajar kami anak-anak-Mu ini Tuhan, seperti Engkau kami juga mau menjadi alat, menjadi sarana untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami anak-anak-Mu ingin memperhatikan adik kami, kakak kami. Kami ingin memperhatikan papa mama kami, eyang kami, ataupun nenek kakek kami. Tuhan, berkati kami semua, mampukan kami untuk terus berbagi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah sekarang, pujian tadi sudah, baca firman Tuhan, berikan firman Tuhan. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian, beri syukur. Ayo, sudah siap ya? Ayo. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berikan lagi, ayo. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anakku semua, kamu sudah, anak-anak sudah memberi persembahan. Marilah kita berdoa dengan sikap yang bagus. Ya, anak-anak kalau berdoa dengan tenang, pasti Tuhan akan memberkati. Apalagi anak-anak jangan jenuh. Aku di rumah terus kok Bu, aku di rumah terus Bu, jenuh. Enggak. Ya, Tuhan selalu menyertai anak-anakku semua. Dan Tuhan selalu memberkati keluarga semua. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhanku Yesus Kristus. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ucap terima kasih bersama anak-anak sekolah minggu juga, karena Engkau sudah memberkati, menyertai kami dari awal hingga akhirnya ini. Anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan sudah memberi persembahan. Meskipun hanya sedikit, Tuhan memberkatinya. Apabila Tuhan memberkati, semuanya itu akan menjadi berkat dan semua itu akan menjadi banyak. Dan semua itu akan bisa untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami semua anak-anak di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan anak-anak-Mu ini Tuhan berkati dalam liburannya sekolah Tuhan, dalam berbakti sekolah minggu di rumah. Engkau beri kesehatan Tuhan, Engkau beri berkat Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya seperti ada virus corona ini Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan pasti akan meluputkan anak-anak-Mu yang selalu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo anak-anakku semua ya, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Sikap masih tetap, tangan dilipat, mata ditutup kalau ditunjukkan ya. Mari kita doa Bapa kami bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.